Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Kaira. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku yang duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk. Lah, munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan teman-teman dari Ser Kaira. Seru Serang. Menggairahkan dalam percintaan. Salah ngomong tuh aku. Di episode kali ini kita akan mengulik mentang-mentang sudah buka mau bercinta aja kau. kan puasa siangnya. Ya, episode ini kita akan membicarakan salah satu buku yang ini berjudul Beyond Positive Thinking. iya, bagaimana cara untuk lebih dari sekedar positive thinking. A no nonsense formula for getting the result you want. Wah. Oleh Dr. Robert Anthony Anthony. Sinisuka Ginting. Saya kira Bukan Robert dong. David Chaniago. Iya. Kuwi terus. Bersama dengan Morgan James juga. Oke. Morgan James itu siapanya? Co-writernya? Enggak tahu, ya mungkin semacam agen rahasia. Kok bisa? Lah James itu Bond. 006. 006 itu Morgan James, 007 James Bond. 008 Saras ya. Sares. Ya, ini Sares. secara high level atau summaries buku ini memang mengajar tentang positive thinking dan lebih dari positive thinking, bagaimana cara kita berpikir lebih positif daripada yang biasanya. Tapi ada beberapa catatan di sini, John. Apa, John? Ya mungkin yang pertama itu bahwa positive thinking ini kan yang dimaksud dengan positive thinking itu tidak hanya sekedar berucap gitu loh. Tapi bagaimana kamu sampai level bawah sadar itu juga positive thinking. Karena Apa bedanya bawah sadar dengan tidak Dengan- bawah sadar gitu? kalau bawah sadar itu posisinya itu di ground level biasanya. Enggak, maksudnya Basement. beda apa gitu yang dengan orang yang sudah punya positive Positive thinking thinking itu di alam sadar. Positif itu di alam sadar, belum masuk ke bawah alam sadar. Kalau bawah sadar itu kan kamu tidak sadar. Ya betul. Tapi yang di bawah ini sebenarnya itu sudah positif semua. Karena kadang-kala kan ada orang yang ngomongnya ketika dia punya masalah misalnya. Ada temennya yang bilang, wah kamu itu kurang bersyukur kayak gitu. Ya. Kadang-kala itu kan jadi perdebatan juga ya. Hmm. Wong kok gur isone ngomong tok gitu. Saya itu sudah bersyukur dan sebagainya. Ya. Jadi Tapi yang saya sing grundel. yang saya butuhkan itu bukan nasihat bahwa kamu kurang bersyukur, tapi apa hal konkret yang bisa Disyukuri. saya lakukan gitu loh Oh. untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan nasihat bahwa kamu itu kurang bersyukur. Mungkin itu benar gitu loh bahwa kamu kurang bersyukur. Tapi di sini maksudnya adalah bersyukur di level bawah sadar. Karena ada orang yang hanya sekedar berucap hal-hal yang positif, tapi ternyata dia tidak positif. Misalnya saya pernah lihat beberapa profil di sosial media itu, bio-nya mengatakan bahwa positive vibes only, seperti itu. Tapi ternyata updatean story-nya Toxic. sambat tok gitu loh. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya intinya itu positive thinking nggak selalu memecahkan masalah. Gitu. Oke. Jadi kalau contohnya ini, kalau misalnya kita di depan kita ada ular kobra gitu, misalnya. Terus kita positive thinking aja, ularnya paling nggak gigit. Lah itu kan jadi masalah buat kita akhirnya, gitu. Maksudnya gitu. Asih. Maksudnya gitu. positive thinking tuh harus makanya di sini ditulis beyond positive thinking, berarti kan akhirnya itu harus nggak cuma positive thinking, tapi di alam bawah sadar kita juga harus sadar bahwa gimana alam bawah sadar kita harus sadar bahwa alam sadar kita mendukung positive thinking itu, makanya harus positif juga. Gitu. Jadi kalau misalnya Dengan tindakan, iya betul. ya mungkin ini ular nggak gigit, tapi ya tapi nggak ngawur lebih juga. baik juga kita lari gitu lah. gitu. Secara alam bawah sadar mengingatkan kita untuk lari karena ini bahaya. Walaupun betul. kita udah positive thinking, ularnya nggak gigit, padahal udah
udah ngaceng tuh ularnya. Ini loh, kepalanya udah berdiri. ular kobra kan udah berdiri. Udah siap gitu. menyerang. Itu maksudnya itu. Kepalanya sudah berdiri, ya. Tinggal dimasukkan saja. Bisanya. Aku setuju. Tapi maksudnya di buku ini itu adalah memang positive thinking itu nggak banyak gunanya juga. Ketika Kalau kamu, cuma positive thinking. kalau cuma positive thinking, kalau kemudian kondisi batinmu sendiri juga tidak mengikuti kepositifan itu sendiri. Kayak misalnya Septri, jangan Septri ding, walaupun bisa dijadikan contoh tapi ya jangan Septri gitu. Kamu kok. Misalnya kamu bercermin, aku ganteng, aku pede, kamu self talk seperti itu terus. Tapi sebenarnya dalam hatimu, aku kok elek ya. Nah, itu Kayak gitu. Ya itu nggak ada gunanya kamu berpikir secara sadar bahwa kamu itu ganteng, tapi kalau di dalam batinmu sendiri kamu menolak segala gantengan yang ada. Self talkmu sendiri berdasarkan realitas yang ada gitu. Makanya harus memahami diri sendiri dulu sebelum mengucapkan positive thinking. Bahwa mungkin ganteng nggak harus dari fisik misalnya. Ya, walaupun namanya ganteng pasti dari fisik. Iya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, asal kamu meyakini bahwa mungkin ya, bukan ganteng ya, tapi mungkin nilai lebihmu Ya. sebagai pribadi, sebagai seorang manusia itu ya nggak cuma dinilai dari kegantengannya aja. Iya, aku keren gitu. Value-nya apa? Iya. Value-nya apa seperti itu. Aku pintar. Mungkin juga aku tonggos. Ini kunci sebenarnya gitu loh. Apa tuh? Kue kan seneng banget Ngece. ngerasani aku, ngece aku, bukan ngerasani Orang ya, ngece ya. ngece sih. Karena di depan langsung ya itu ngece ya. Bahwa aku tonggos kaya ngono. Tapi pada faktanya aku tidak memedulikan ecenan mempedulikan ecenan itu gitu. Kenapa? Karena aku sadar aku punya value yang lain. Selain itu. Dan aku juga tahu bahwa tonggos itu bukan menjadi penyebab ataupun penghalang aku untuk bisa mendekati wanita cantik. Seperti itu. Karena aku tahu fakta berdasarkan buku-buku yang aku baca bahwa perempuan itu tidak melihat seorang laki-laki dari bentuk giginya. Ya. Seperti itu. Ya. Spesifik ya. Ya. Yang umumnya kan dari penampilan fisiknya secara umum. Secara khusus dari bentuk giginya. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau ada lomba cium-ciuman itu paling menang. Ya. Duluan pasti. Duluan. Maju pertama. Fuck you. Jangan fuck you ding, ini kan suasana Ramadan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Jadi saya percaya diri dengan keberadaan saya di luar dari masalah fisik. Dari tonggosnya itu. Di luar dari tonggosnya itu. Ya karena saya percaya diri pada akhirnya ya bisa pacaran juga kayak gitu. Daripada kamu melulu mempermasalahkan bentuk fisikmu. Misalnya kayak Septri nggak punya alis kayak gitu, itu terus yang dilihat yang jadi fokusnya sampai akhirnya mempengaruhi kepercayaan dirinya untuk bisa pacaran. Iya, okay. Kayak sekarang misalnya, gini, terus ada contohnya. Bukan itu tadi contoh. Kalau gitu aku punya pertanyaan gitu. Aku yakin teman-teman berdua ini orang yang harus tiba kicon. Apa tuh? Oh ya. Apa namanya? Orang yang sampai sejauh ini dan aku yakin karena aku kenal ya. Kue iki wong sing punya pemikiran yang sangat-sangat positif sampai sejauh ini gitu. Baik secara rasa percaya diri dan segala macam. Ada nggak di satu ketika atau satu kejadian atau satu event yang tanpa sadar teman-teman ini merasa merasa ya pada saat itu kamu nggak berpikir positif gitu? Ada sih, pasti ada. Ada bisa cerita contohnya? Ya yang cerita Septri dulu lah, daripada dia diam aja dari tadi sambil makan pisang goreng. Jadi kan aku yakin kayak misalnya ada kayak day to day-nya pasti kita punya pikiran positif kan. Iya. Mungkin ada satu event atau biasanya kalau menghadapi sebuah situasi yang itu benar-benar baru dari saya, itu pasti sempat kepikiran bahwa contohnya situasi baru tuh. Nah, ini misalnya gini. Sebenarnya kalau yang namanya belajar bahasa Inggris itu kan saya sudah dari zaman kecil ya, ikut les bahasa Inggris segala macam. Tapi begitu pertama kali mendarat di di Birmingham Airport waktu saya ke Inggris dulu itu, aku itu mendadak jadi kayak aku iso ora ya neng gini. Ciut. Aku merasa bahasa Inggrisku yang selama ini aku pelajari itu kayak ngeblank gitu loh. Aku harus ngomong apa di sini? Dan
itu mengganggu juga sih. Makanya aku kan sempat cerita waktu dulu itu begitu mendarat itu aku nyari spot yang bisa ngerokok dan 2 jam. Bener-bener 2 jam. Itu aku cuma ngerokok sambil berpikir apa yang harus aku lakukan sekarang. Itu untuk menenangkan diri waktu itu. Ya, pertama ya untuk menenangkan diri, ya itu pasti. Kedua, dari Birmingham ke Coventry, ya itu aku harus cari tahu aku bakal naik apa ke sana. Dan aku berusaha meyakinkan diri bahwa udahlah gas aja. Kamu itu sudah belajar bahasa Inggris loh selama ini, tapi begitu aku sampai sana, ini situasi yang benar-benar baru. Kayak enggak seperti yang dibayangin. Karena aku menghadapi orang-orang yang kemungkinan hampir pasti bahwa orang-orang Inggris yang di sini itu nggak akan tahu bahasa Indonesia sebagaimana kalau aku misalnya nanya ke guru lesku ketika aku les bahasa Inggris di Indonesia. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi apapun yang akan aku katakan di sini itu harus dalam bahasa Inggris sepenuhnya. Berarti waktu itu kamu dalam tanda kutip kebiasaan berpikir positifmu hilang gitu. Sempat ngeblank karena aku menghadapi situasi yang benar-benar baru gitu loh. Tapi ya kalau situasinya itu misalnya sudah sempat sebelumnya ku simulasikan dalam bentuk analogi yang lain, biasanya nggak terjadi sih. Kayak misalnya dulu nge-MC ketika zaman kuliah, terus di kantor disuruh ngisi acara kayak gitu. Ya itu aku tinggal simulasi bahwa dulu aku pernah melakukan hal ini, tapi dalam konteks yang lain. Cuma analoginya mirip, jadi nggak ada masalah. Nah, kamu pernah kayak itu? Ada satu event atau satu situasi yang kebiasaan berpikir positif itu hilang tiba-tiba. Lagi dimarahin. Habis dimarahin itu langsung ini. Sama ini atasan itu. Sama siapa aja. Maksudnya kadang di jalan juga kan ada orang marah-marah itu. Itu langsung namanya energi negatif itu kan ini sih. Menular gitu. Banget ya. Akhirnya jadi apa aku salah, gitu kan. Jadi kadang down sebentar, habis itu cuek lagi gitu dong. Kalau berhadapan dengan sesuatu yang negatif biasanya itu gampang ketular negatif. Entah itu marah, entah itu marah. Sama aja ya. Entah itu marah, entah itu ngamuk, entah itu nesu. Entah itu marah. Ya, paling males kalau itu ngadepin orang yang emang nggak bisa secara emosional tuh nggak stabil gitu. Iya. Sama yang hal baru juga pasti, kalau ada hal baru pasti kaget kan. Ini what should I do gitu kan. Gitu lebih ke panik kali, bukan panik sih, lebih ke mungkin panik juga gitu. Ya ada panic attack-nya lah pasti di situ. Tapi kan itu bentar doang, habis itu bisa nih bla bla bla. Ya, sesaat aja ya. Ya sebenarnya kan kalau di bukunya ini sendiri kan kita juga diajarin gitu loh, teknik imprint gitu loh, bagaimana caranya supaya pada akhirnya kita bisa beyond positive thinking itu tadi. Iya. Kayak gitu ya. Ya kayak misalnya ya ketika kamu mengafirmasikan sesuatu, itu ya kita harus mengafirmasikan goal kita itu dengan apa istilahnya pernyataan niat gitu loh. Iya. Kemudian kita membayangkan hasil akhirnya sama yang terakhir merasakan emosi ketika kondisi itu tercapai gitu loh. Gitu nggak sih Mas Septri? Iya benar banget. Ketika kamu misalnya harus kamu kan suka banget The Secret loh. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu kan. Iya. Yang penting afirmasi itu kan niatnya kayak gitu ya. Kalau aplikasinya mungkin ya, kalau menurutku ya misalnya karena kita sama-sama kerja, mungkin di dunia kerja itu sering kali terjadi. Kayak contoh gini, apalagi kowe bahkan di perencanaan ya, kowe juga sih John, perencanaan. Beberapa kali pasti kita mau ada project yang mau dimulai gitu kan, atau kita diminta untuk mulai project pasti bikin plan dan segala macam. Itu kan kayak bikin plan itu kan kayak kita yang kayak implikasi atau aplikasi yang nomor 1mu tadi yang niatnya kayak gitu. Iya. Nah kemudian habis itu kan kita harus nyiapin jalannya, terus membayangkan hasilnya gitu kan. Kan kayak gitu sederhananya. Ada beberapa orang yang mungkin memang sejak awal mereka selalu apa sih istilahnya? Ya kena ada yang ngomong selalu maido kayak selalu berpikir bahwa ini nek kok ngene piye, nek kok ngene iki piye, nek kok ngene iki piye gitu. Di satu sisi nek aku pikir itu mungkin mengganggu, tapi di satu sisi itu kayak kadang-kadang ya kita butuh orang-orang kayak gitu. Betul. Yang kayak menyadarkan kita bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita kelewat. Harus gitu. Kita antisipasi seperti itu. Dan jangan sampai dalam satu tim itu semua berpikir negatif gitu. Dan jangan sampai juga dalam satu tim itu semua berpikir positif. Karena menurutku kalau satu tim itu udah sama, itu jadi kita kayak
kayak buta gitu, kayak memandang sesuatu itu ya POV-nya cuma itu. POV-nya cuma satu gitu. Makanya itu ada di film apa sih? POV. Bukan, ada si Brad Kan ada apa sih? kategori POV itu kadang tuh. Iya benar bukan itu. Kuwi nek kowe golek ning Pornhub, kuwi ono sik kategorine POV. Gembus gitu. Yang harus kamu tonton pakai apa itu namanya? Sik kacamata kae Goblok. yang bisa 360 Blok. Apa sih filmnya Brad Pitt yang World War Z yang dia ngelawan zombie itu? iya. Ya. Ya, ada satu negara gitu yang dikunjungi bahwa ada council jumlahnya 10. Orang ke 10 ini kalau 9 orang yang setuju, kalau sebagian besar setuju, itu harus ada satu orang yang berpikir bahwa Oposisi ini enggak lah ya. harus ada oposisi untuk dan dia harus berusaha membuktikan bahwa yang ke-9-nya ini salah gitu. Ya. Bukan untuk menentang tapi Bukan untuk untuk memberikan perspektif lain. Aku setuju konteks itu, tapi aku juga berpendapat bahwa tidak semua sebenarnya. Oh iya, maksudku kalau di dalam grup pasti. Bukan itu. Maksudnya adalah tidak semua bahwa pernyataan negatif itu berarti tidak positive thinking. Nah, Oke, Ya Gini, maksudnya karena gini. positif dan negatif itu tergantung diri kita masing-masing. Benar dan Betul. salah itu tergantung keyakinan kita Point of masing-masing. view-nya Bagaimana juga. memaknai sebuah peristiwa, bagaimana memaknai sebuah kejadian, itu kan tergantung kita, gitu loh. Ini kalau mau dibahas secara filsafat agama bisa dalam sekali, karena Ya nggak usah dibahas. ya nggak usah dibahas juga, gitu loh. Makanya saya hanya kepingin bilang Ya nggak bahwa, usah disebut filsafat agamanya. loh, kan ini suasana Ramadan. betul. Iya betul, harus ada setiap episode harus ada. Ada agama. Harus ada kata-kata. Harus ada seperti itu. Jadi supaya kita juga men-trigger teman-teman semua kalau kepengen mempelajari ini, sebenarnya itu dibahas juga gitu loh. Ya betul. Di dalam agama soal azab, soal cobaan, soal musibah itu sebenarnya secara epistemologi itu kata-kata aslinya itu seperti apa dan apa maknanya itu ada dijelaskan. Tapi balik lagi ke kondisi ini. Hal-hal yang sifatnya oposisi tadi atau negatif itu saya setuju ada hal-hal seperti itu selama sifatnya bukan hanya sekedar maido. Tapi memang memberikan sebuah pandangan bahwa hey, besok itu akan ada halangan seperti ini loh. Terus bagaimana solusinya kalau ada halangan seperti itu? Ora gur kemudian kamu hanya memaksakan pendapatmu bahwa kuwi ra iso, kuwi ki mengko bakal koyo ngene. Jadi mending proyek ini ndak usah dilakukan. Nah, kayak gitu tuh saya ndak setuju. Iya. Tapi memberikan apa istilahnya Septri challenge, memberikan challenge untuk kemudian kita mengantisipasi bahwa mungkin akan ada obstacle bahasa Indonesianya halangan yang seperti ini, itu nggak apa-apa. Gitu. Iya. Asal ojo waton maido. Iya benar. Kayak gitu. Iya, setuju. Makanya kalau di buku ini disebut dengan berpikir tepat. Oh, Berpikir tepat itu tadi Ya, kayak bukan saya berpikir bilang. positif atau berpikir negatif. Iya, Karena iya. positif negatif kan depends kan. Makanya harus berpikir tepat. Iya, gitu. benar. Ulo wis ngaceng, kuwi ya aja kowe gur berpikir ora dicokot. Kuwi jenenge maido. Kuwi maido. Aku wis berpikir positif kok si nyokot ki piye? Ya kowe wis ngerti uloi bakal nyokot kok ya. Kan positif kan menyalurkan harusnya ularnya tersalurkan energi positif sehingga dia enggak. Ya ora ngono maksudnya di buku ini gitu loh. Iya. Cuma kan memang kadang-kadang ada orang yang pikirannya lebih didominasi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Nah sebenarnya ini yang dihindari. Supaya apa? Supaya ketika masuk ke beyondnya itu tadi, ke bawah sadarmu itu bisa positif terus. Nek ora ya uripmu bakal ngersulo terus. Karena pada dasarnya di bawah sadarmu pikiranmu selalu negatif. Iya benar. Enggak yakin sih, bukan negatif, enggak yakin. Ya. Dan kadang-kadang itu kalau di challenge agak lucu juga sih. Apa itu? Saya pernah punya pengalaman baru kemarin itu kan ada tes TOEFL kayak ya rutin sih di kantor Ada gitu. buat ngelihat kemampuan bahasa Inggris seperti apa. Itu ada teman saya yang sampai stres. Dia takut kalau nilai TOEFL-nya jelek. Gara-gara yang lainnya bagus-bagus, dia takut kalau dia sendiri yang jelek. Nah itu bahasan saya tanya, lah kenapa kamu sampai stres? Lah ya nanti yang lain bagus, kalau aku jelek gimana? Lah ya memangnya kenapa kalau jelek? Nah itu nggak bisa jawab gitu. Tapi kan maksudnya itu sudah negatif duluan, berpikir bahwa nilainya bakal jelek, tanpa bisa memberikan penjelasan kalau jelek itu terus efeknya apa ke Enggak, dia kamu. sebenarnya tahu jawabannya cuma nggak bisa ngomong. Biasanya orang kayak Apa? gitu karena kita hidup di orang-orang yang suka ngejudge. That's it.
Sebenarnya arahku Takut juga dijudge, juga ya. ke situ bahwa kamu itu cuma takut dijudge, tapi kamu sendiri tidak bisa menjelaskan memangnya kenapa kalau kamu dijudge. Ngedijudge nanti, ini bahasa Inggrisnya kecil, dia paling nggak perform. Wah nanti nilainya jelek, wah nanti karirnya. Padahal itu kekhawatiran itu yang justru akan membuat dia menjadi semakin Down. down, ya seperti itu. Padahal kan belum tentu nilainya dia bakal jelek gitu loh. Ini sama ini lagi. Case atau kayak ada teman-teman dari ya aku beberapa kali di ini kan Mas aku butuh dalam tanda kutip Mas aku ada lowongan aku butuh kerjaan nih gitu misalnya gitu. Ada lowongan ini itu. Ya tak kasih yang ini lowongan di A, B dan C gitu. Terus dia ngomong, "Wah, Mas, tapi aku takut nanti tesnya sulit dan enggak diterima." Alah, orang nyoba aja belum, udah mikirin dia, yang gitu loh. belum kejadian gitu loh. Kamu sudah berpikir jelek terhadap hal-hal yang sifatnya itu belum pasti juga bahwa Iya. itu akan 100% jelek. Lah, Dan ketika kamu masa apply terus takut nggak diterima loh, terus gimana? Kalau misalnya dia takut nggak diterima, dia harusnya mempersiapkan diri sendiri Lah itu. sehingga dia pede untuk diterima. Lah justru itu saya maksud Berarti tuh, dia nggak siap. apakah dia secara- nggak mau mempersiapkan diri atau sekarang nggak siap terus Mungkin- misalnya sekarang nggak siap terus kapan kamu Enggak, siap gitu. mungkin dia niatnya tuh cari orang dalam. Ya juga ya. Mas, ada lowongan nggak di tempatmu? yang pasti Masukin diterima aku dong. seperti itu. Kamu nggak peka loh. Lah wong ra ono lowongan aku. Kita kan jadinya apa ya? Nah, gitu. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu kan jadinya bahkan sebelum kejadian aja, kowe iki wis gawe uripmu dhewe rekoso. Kaca iya. Dengan berpikir jelek, dengan berpikir negatif itu kan kamu jadi kemerungsung sendiri. Iya. Ya. Cuma dia mau ngomong orang dalam nggak enak sama kamu. Atau ya itu tadi kayak kamu bilang takut dijudge. Loh, padahal sebenarnya pertama siapa yang bakal ngejudge? Teman-temannya dia. Teman-teman. Nah, ini secara psikologi sebenarnya bisa dijelaskan bahwa orang itu sebenarnya tidak tertarik kok dengan apa yang kita pikirkan. Orang itu misalnya ya, teman saya ini dia ketakutan karena dia berpikir orang lain akan ngejudge dia. Karena itu. Padahal belum tentu sih. Padahal orang lain pun juga berpikir bahwa orang itu akan takut kalau orang lain ngejudge dia. Jadi ini sama-sama berpikir takut dijudge. Pada akhirnya sebenarnya secara fakta tidak ada yang ngejudge seperti itu. Karena dia melihat Apa? mungkin di tempat lain, bukan di lingkungan itu ada yang Ada kayak kita nih sering ece-ecean, sering ngejat awe elek, untukmu maju gitu kan. Nah, orang lain yang nggak biasa seperti itu dengan ecehan kita, mereka kan bahwa wah itu kok jahat ya merendahkan orang lain. Misal yang bukan di lingkungan kita. Bisa Dia nggak mau dijadiin seperti itu. Bisa jadi, tapi Makanya dia takut untuk seperti itu, dijudge seperti elek, dijudge seperti ini, dijudge seperti apalah makanya. Tapi sebenarnya itu makanya tadi aku bilang secara psikologis sebenarnya itu kekhawatiran yang agak kurang berdasar juga. Orang itu tidak sebegitu tertariknya dengan kehidupan orang lain. Kayak misalnya, Tapi bukannya orang sangat tertarik dengan kehidupan orang No. lain sehingga ada istilah kepo. sebenarnya ini contohnya. Misalnya di sosial media ada gosip tentang seseorang yang lain. Yang orang lakukan di situ adalah apa? Cari Mereka tahu. hanya menghujat berdasarkan dari penilaian mereka sendiri. Mereka hanya kepingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain sebenarnya. Oh. Itu kan hanya jadi ajang Ya. pamer pemikirannya mereka. Sepertinya kan seperti yang terjadi sekarang ini kan kayak gitu. Misalnya ada gosip, orang akan ngomong, seharusnya nggak begitu. Yang benar tuh begini. Itu kan menurut dia. Jadi orang itu sebenarnya tidak begitu tertarik dengan kehidupan orang lain. Dan masing-masing orang sebenarnya berpikiran seperti itu. Kayak misalnya saya mungkin berpikir bahwa mengko aku nek misalnya berpenampilan seperti ini akan dicap norak oleh orang lain. Ya. Padahal orang lain tuh mungkin juga berpikir bahwa mengko nek aku berpakaian seperti ini akan dicap oleh si Jo bahwa aku itu berlebihan. Nah pada akhirnya orang-orang itu hanya peduli bahwa orang lain akan menilai mereka. Padahal orang lain tidak berpikiran seperti itu karena sama-sama mempedulikan dirinya mereka sendiri. Ya. Ngono loh. Ya. Jadi itu kekhawatiran yang mungkin karena melihat sekelilingnya seperti itu, ada ece-ecean seperti yang si Wib bilang tadi, dia takut diece. Padahal belum tentu juga kita mau ngece mereka.
Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya, siapa tuh emang beneran diece. Dilihat paling cilik. Iso bahasa Inggris. Tapi kan kecenderungan seperti itu hanya bisa terjadi pertama kalau circle-nya dekat. Iya. Nah, kalau misalnya circle-nya hanya sekedar circle yang sekedar kenal seperti Yang ngomongin di belakang gitu. Si kayo iso bahasa Inggris lah. Tapi apakah kamu akan sepeduli itu terhadap orang yang tidak terlalu kamu kenal? Iya, kadang. Kalau di ini sih, kalau di apa namanya? Kalau di gosip kantor, kadang kita kalau lagi stres, kita ngomongin orang. Iya. Tapi orang yang kamu pedulikan kan? Orang nggak dikenal pun kita ngomongin. Orang yang tidak kamu kenal kamu omongin. Ya nggak kenal karena mereka ngomongin, ya maksudnya nggak kenal banget kan. Iya omongin. Oh si ini kok kayak gini ya, bla 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 kayak gini ya. Oh, orangnya kayak gitu ya. Oh iya kayak gini. Nah gini. itu tadi yang aku bilang bahwa itu sebenarnya hanya ajang pamer sudut pandangmu sendiri. Seharusnya orang itu seperti ini, seharusnya orang itu. Sebenarnya kamu nggak peduli dengan kehidupannya mereka kan? Iya, aku peduli. Self-center juga pada dasarnya. Self-center. Aku gitu. peduli untuk melihat kenapa orang melakukan seperti itu, secara POV-nya itu apa? Apa yang mendasari dia melakukan seperti itu gitu. Karena kedepannya mungkin aku akan bekerja dengan dia gitu. Iya. Aku Nah harus pada akhirnya paham. self-center kan? Kamu Untuk tidak kepentingan diri sendiri untuk juga kepentingan diri sendiri. Kamu Oh, tidak iya, akan iya. mempedulikan orang Iya. lain dengan kepentingannya gitu loh. Ketika kamu membandingkan orang lain yang berpenampilan buruk, itu kan sebenarnya refleksi ke kita. Jangan sampai kita seperti itu. Gitu kan? Nah ini makanya kekhawatiran-kekhawatiran bahwa orang lain itu akan menjudge dirinya. Itu sebenarnya agak nggak ini sih kalau buat aku. Ya buat kamu, kalau buat orang lain kan belum tentu. Bukan cuma menurutku aja loh. Oh, Menurut iya. study pun seperti Iya. itu. gitu Menurut loh. Mas Robert juga gitu. Ya menurut Mas Robert juga gitu. Menurut buku ini pun juga ya. Robert Dan Morgan. diharapkan orang-orang lain juga seperti itu. Cuma belum semua orang seperti itu. Belum semua orang seperti itu, aku bisa agak challenge karena balik lagi ke tadi. Iya. Ketika orang lain mengkritisi orang lain itu sebenarnya hanya ya sekedar lewat aja, bukan berarti bahwa dia memang ngejudge kamu karena dia Iya. concern dengan kehidupanmu. Ya belum orang lain sadar akan hal itu. Saya Nah, koreksi. itu aku Gitu. setuju. Iya, Setuju seperti Ya, makanya itu. kan butuh kesadaran diri itu tadi Ya. seperti yang Ya. bahas di buku ini bahwa kita harus paham diri sendiri, sadar bahwa kita tuh seperti apa. Gitu. Termasuk ada 5R yang disebut di Iya. buku ini. Apa aja tadi itu 5R? Rodo. 5R loh. Wow, apa rondo? Relax, recognize, realize, reason, and release. Nah, itu kalau kamu kepingin beyond positive thinking. Jadi pertama harus relax dulu. Ya. supaya apa? Introm ya. Nggak boleh tegang. Nah, Jangan boleh tegang, harus dilemesin. karena kalau yang tegang itu kan jadi nggak berpikirnya juga ikut tegang gitu. Iya. Nggak berpikir dengan baik gitu. Yang kedua recognize Ya, itu harus mengenali dikeliling. Maksudnya kita harus paham dikeliling itu tuh ada apa aja. Gitu. sekitarmu ada apa, harus kita kenali apa dan bagaimana Makanya impact itu dan butuh penyebabnya. observasi kan. Betul. Termasuk recognition tadi ini agak Apa tuh? ya ini tadi waktu yang saya bahas sama Septri ini soal mengenali lingkungan. Apa iya lingkunganmu tuh sebenarnya ngejudge kamu dan peduli sama keburukanmu sampai sebegitunya? Iya, biasanya Kayak kita gitu kan. recognize lingkungan tuh untuk waspada. Kayak Waspada. misalnya kita agen rahasia kalau lagi itu harus ngeliat si ini bawa pistol nggak ya? Betul. Oh, si ini bawa pisau nggak ya? Ini Posisi orangnya kalau mereka semua menyerang saya itu seperti apa? jalan Kita- keluarnya kayak jalan gimana? keluarnya di mana? Pintunya di mana? Observasi. Observasi. Yang ketiga apa, John? Realize. Realize. Realize itu apa? Realize itu menyadari. Ya, sadar itu Ya. menjadi sadar gitu. Iya, Bahwa benar. kita punya prinsip bahwa universal, pikiran universal tuh punya ada di pikiran kita gitu. Bingung itu. Kowe ngomong apa ta kowe? Gak paham aku. Lah kowe ngawang. Maksudnya gini loh, kalau kita kepengin positive thinking itu kita harus menyadari bahwa yang namanya universe sekeliling kita itu kan pada dasarnya semuanya adalah energi. Oke. Oke, jadi kalau kita memang kepengin positive thinking, ya kita tuh memang harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang positif. Ya, betul. Seperti itu. Sama kayak misalnya dulu kalau Ustadz saya bilang, ini kan lagi puasa nih. Ustadz saya bilang, kalau kamu pengen wangi, bertemanlah dengan Tukang jual
Parfum. minyak wangi. Jangan sama tukang tambal ban. Iya, nanti kamu bau ban. Enggak, nanti kamu kembung karena disebut terus Hanya kalau kompresor kalau kamu pengen banyak pahala, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. baik. Ya benar juga itu. Itu sebenarnya nyambung sama yang kamu bilang. Makanya, recognize tadi. Mulai saat ini saya nggak mau berteman dengan kalian. Karena kita tidak baik ya. Recognize itu kan artinya kita apa? Recognize itu rekan apa sih tadi kamu bilang? Recognize. Recognize. Recognize, Recognize itu apa bahasa recognize. Indonesia? Kalau Mengenali. realize kan menyadari, Mengenali. kan. Ya pertama mengenali bahwa di alam semesta ini sebenarnya banyak Menyadari hal-hal, lebih ke menyadari ya. itu realize. Kalau recognize kan mengenali. Oh toh. iya. Kita tahu dulu nih kalau dalam semesta ini sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil Ya, hikmahnya seperti itu. Ya. Banyak kebijaksanaan, banyak pengetahuan positif yang bisa kita ambil. Yang kedua, yang ketiga kemudian baru realize. Menyadari bahwa benar-benar loh banyak hal positif yang bisa kita ambil gitu loh. Urip ki isine ora gur hal-hal negatif aja. Betul sekali. Aslinya. Yang Yang keempat, reason apa? Alasan. Ayo, apa? Kayak lagunya Hubesteng tuh. gimana? The reason is you. Tong teng teng tong teng 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 Sorry that I hurt you. Apa? Teng teng teng. Bahwa kita harus punya alasan atas apa yang akan kita inginkan gitu. Goal kita tuh harus beralasan gitu. Jangan asal kamu pengen apa gitu nggak punya alasan. Kamu pengen sukses, kamu harus ada alasan untuk suksesnya. Jadi supaya apa ya? Supaya maksudnya kalau kita punya Latar satu belakangnya ya. goal seperti itu kita kesananya nanti tidak gampang goyah gitu loh. Ya, Jadi ya. alasannya harus kuat. Makanya Wah, lebih- saya tidak mau miskin lagi. Wah, Iya. misalnya gitu Iya. alasannya. Contohnya. Saya kepingin kaya, Ya. tapi apa alasanmu makanya kepingin kalau di kaya? skripsi itu ada bab namanya latar belakang. Ya, Heeh. latar Itu belakang kan masalah. biar kita nggak punya apa biar kita tujuannya itu jelas. benar. Nah, nggak belok kanan Kuat. kiri gitu. Biar kuat. Lebih tujuan penelitiannya ini Apa apa? sih? Ya, Latar kuat. belakangnya apa sih? Kalau latar belakangnya ngalor ngidul kan dosen pembimbingnya juga bingung. Juga ngalor Ini ngidul. maksudmu apa? Curat. Latar belakang masalah kok kayak gini. Copy paste doang ini pasti. Kan? Iya betul. Isih mending dicoreti arah dibalang. Ono lho le dibalang skripsi. Apa ya? Angkatanku ono Pas bimbingan apa pas ujian? ujian. Oh, Ujian. dibalang Belakang. aku skripsi. Dibalang skripsi iki dibalang ke neng raine. Kami itu belum siap ujian. Jadi dia tuh memang maksa ke dosen pembimbingnya kepengin sidang, kepengin sidang, Biar cepat lulus. Heeh. Barku iki dosen pembimbingnya iki ya penak banget le ngomong kan. Saya sudah bilang kamu itu belum siap, tapi kamu maksa. Kayak gitu. Yang kelima. Rilis Rilis. Maksudnya jebakan. melepaskan nih. Melepaskan. Maksudnya ya Ki Septri yang paling ngerti sih soal rilis. Artinya salah satu alasan utama orang mengalami kesulitan menggunakan Nah, toh. bahasa ini ki aneh enggak iki. Oh, Ini iya. intinya gini. Kita udah ngeset semua itu, kita udah punya alasan, kita udah tahu sekeliling kita sudah sadar apa yang ada di sekeliling kita. Ya maksudnya kita harus melepaskan tuh jangan terlalu berpatok ke situ terus ke masa depan intinya. Jadi kita harus ya lepaskan aja gitu semua. Maksudnya gini, aku kepengin ke Parangtritis. Aku kudune lewat dalan iki. Dilalah dalane pas kuwi lagi ono perbaikan kaya ngono. Jadi kita harus melipir ke jalan lain. Nah, jangan sampai ora iso. Pokoke ning planku ki dalane kudu liwat kene. Oh, Mbuh piye carane aku kudu liwat kene. Nah, Nah, jangan iya. seperti Intinya itu. kudu slow. Ya, Ya, slow. maksudnya slow tapi tetap kita tahu tujuan kita. Iya, benar. Maksudnya melepaskan apa yang kadang rencana nggak sesuai dengan itu, maka kita harus siap. Nah, kayak gitu tadi yang dibilang ada plan A, plan B, Ya, kalau ya, misalnya ada obstacle di jalan itu Plan kita Z. harus fleksibel kayak gimana. Cuma maksudnya adalah goal kita tetap Ya. sampai ke pantai Parangtritis. Iya. Perkara dalane piye ya kita merencanakan lewat jalan A, lewat jalan B, lewat jalan C, Atau tapi terbang. dilalahi pas nggak bisa lewat sana, yo jangan memaksakan diri untuk melewati jalan itu. Iya. Koyo Iya. Sekarang ada pertanyaan. Apa bedanya
kamu tidak berpikiran positif atau berpikiran negatif dengan overthinking. Overthinking itu negatif. Overthinking Itu pasti negatif. Oh. biasanya Apa negatif. bedanya? Overthinking yang sampai mengganggu itu Jadi negatif. pisuan orang Belanda itu. Enggak, kadang-kadang Overthinking yang mengganggu itu negatif. oh gitu. Karena gini, yang lebih umum, enggak sorry, problem. Teman-teman yang lebih umum yang dialami sama teman-teman itu bukan berpikiran negatif tapi lebih ke overthinking. Overthinking tapi kita tahu batasnya. Overthinking tuh ya aku juga overthinking. Maksudnya aku mikir tuh jauh ke depan gitu. Kalau misalnya gini, entar besok kalau gini. Tapi aku harus tahu semua solusinya di situ. Maksudnya kalau kayak gini tuh gimana? Maksudnya jangan overthinking yang salah itu kamu cuma berpikir tapi nggak tahu solusinya. Nggak dapat solusinya. Nah itu yang mengganggu. Maksudnya terlalu banyak berpikir sehingga kamu nggak bisa berpikir solusinya. Ketika kamu overthinking kamu juga harus mencari solusinya gitu. Sampai kamu yakin bahwa oh begini udah selesai. Nah, ini aku enggak setuju. Kalau yang dilakukan Septri seperti itu sebenarnya bukan overthinking. Apa namanya? Itu ya memang thinking gitu loh. Makanya dia tadi bilang itu bukan. Jadi overthinking. Kadang dalam tanda gini, kutip overthinking itu kan berpikir berlebihan. Heeh. Kadang aku juga berpikir berlebihan, maksudnya Nah, itu tidak baik. dikasih suatu masalah, Heeh. terus kamu mikir cuma gini aja, titik. Itu enggak overthinking. Tapi ada orang yang kayak misalnya Tony Stark, itu kan orang yang overthinking, tapi dia punya solusi. Enggak, itu thinking kalau menurut. Karena apa? Oh, ya udah. Dalam Enggak, suasana maksudku Ramadan. Bukan gitu, John. Lebih ke dia punya banyak pemikiran dan berpikir untuk mencarikan solusi. Bener thinking, tapi Thinking. banyak yang dipikirkan gitu. Makanya Banyak, over. tapi over itu kan berlebihan. Yang berlebihan itu enggak baik. Nah, itu dia. Maksud saya di situ. Dalam suasana Ramadan kita harus ingat segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Mungkin kita melihat Tony Stark ya, atau kita melihat Septri Stark ya, supaya yang real aja gitu loh, yang real aja gitu. Septri Stark. Gini loh, kita melihat Gedek. dia overthinking. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak merasa overthinking karena memang kapasitasnya dia bisa memikirkan banyak hal. Misal. Dari A sampai Z itu bisa dipikirkan semua sama dia. Sementara mungkin orang lain kemampuannya hanya berpikir 3 step. A, B, C. Dah sampai plan C aja. Lah, orang melihat orang seperti Septri overthinking. Tapi selama dia itu tidak merasa itu berlebihan, Ya itu sudut pandang aja berarti. iya, itu baik gitu loh. Nah, misalnya, overthinking yang ada yang kita bahas sekarang ini kan yang berpikir berlebihan. Dan konteksnya berlebihan di sini ini kan nggak baik toh, negatif. Apalagi kalau akhirnya overthinking itu ya itu tadi karena dia tidak baik akhirnya menyebabkan stres, depresi nggak dan bisa sebagainya. tidur. Heeh. Ini udah 1,5 jam. Oh, ngawur gue. Kayak gitu. Di akhirat. Oh ya. Itu yang sebenarnya memang harus dihindari. Jadi tadi pertanyaanmu apa? Ya, Ya, overthinking apa itu. bedanya Apa bedanya overthinking dengan berpikiran negatif? overthinking itu pasti negatif. Kalau buat aku loh ya. Ya. Karena itu Overthinking berlebihan pasti negatif. gitu loh. Jadi yang berlebihan itu negatif. berlebihan sampai dengan akhirnya yang dibilang sama Septri itu tadi. Kamu hanya memikirkan masalah aja tanpa sempat memikirkan solusinya. Selama dia masih sempat memikirkan solusinya, ya berarti memang makomnya dia bisa berpikir, bisa mensimulasikan obstacle di depannya seperti apa, lalu kemudian solusinya begini. Itu nggak over menurutku. Itu memang kapasitas berpikiran si Septri Stark ini melebihi kita. Iya. Kalau over handsome, Apa? over handsome itu negatif. Itu negatif juga. Handsome. Terlalu ganteng. Terlalu ganteng. Terlalu ganteng. Ini kan ada ceritanya toh. Ada ceritanya. Kalau kita Bukan enggak? Itu kan enggak negatif, positif banget itu. negatif. Ganteng banget itu. Negatif, makanya saya bilang ini ada ceritanya. Kenapa istilah narsis itu ditemukan? Itu kalau kita kita pernah membaca dongeng-dongeng Yunani kuno zaman dulu. Narsis itu kan sebenarnya nama salah seorang pangeran. Bukan nama ini komedian. Narji itu. Mungkin namanya sebenarnya Narji gitu. Narsis jijik. Iya. Yang akhirnya dia ketika bercermin di kolam jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Nah, itu karena over handsome. Lagi-lagi segala hal yang namanya over itu tidak baik. Ya, betul. Gitu. Service over baik berarti. Service over 91. Tidak baik.
Yang Tidak baik over-over kenapa? nggak baik. Tidak baik bagi si orang yang servisnya di over. Tadinya kan harusnya dia yang jatahnya Oh servis. iya sih. Kenapa malah jadi lawannya? Intinya gitu? yang over-over tidak baik. Iya benar-benar. Over-over. Yang berlebihan tidak baik. Iya, iya. Over di sini harus dibedakan dong konteksnya apa. Apakah over di sini yang dalam bahasa Indonesia sifatnya adalah artinya adalah berlebihan atau over yang dalam bahasa Indonesia artinya selesai. Pindah Nah, juga bisa. Over. Pindah juga bisa kayak gitu. Betul. Misalnya over kontrak kan, Iya. pindah. Itu juga nggak baik. Makanya harus dibedakan over yang artinya berlebihan Ya, atau over yang artinya selesai Over dan over kontrak yang juga nggak artinya baik itu. Iya. artinya pindah. Oh gitu. Gitu. Pas bapak Yang nggak juga. baik adalah yang berlebihan. Iya, iya, berlebihan enggak baik. Gitu. Oke. Baik. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan Ini teman-teman. juga udah berlebihan ini waktunya nih. Berapa menit ini sudah? 40. Oh ya, 40 menit. Jadi silakan ditutup. Ya, terima kasih. Jadi ya please teman-teman, karena berpikiran negatif itu nggak menghasilkan apa-apa sebenarnya kan. Hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Betul. Kekhawatiran, Seperti masalah. itu. Kekhawatiran, ya. Mm-mm. Jadinya ada kekhawatiran. Termasuk khawatir berpikiran negatif. Apakah puasa saya diterima Allah atau enggak? Nah, itu juga. Pajang lagi. Apa kok kamu itu? Baik, terima Baik, kasih. pada intinya adalah kesimpulannya adalah apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Betul. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah berusaha Betul. untuk mendapatkan ridhonya. Betul. Terima kasih. Seperti Selamat itu. sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.